Bisa ketika kita dikasih waktu ya sama alam semesta ini untuk menjaga seseorang, menjaga hatinya seseorang, ya kan, bisa siapa aja nih teman-teman ya, bisa teman, saudara, ya keluarga, orang tua, ya bahkan pasangan kita, ya kita nggak manfaatkan itu dengan baik. Kita sibuk sekali dengan pikiran kita sendiri. Nah gilirannya dia balik arah, dia pergi entah kemana atau dia kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu kan ya, kita nyeselnya nggak ketulungan. Nah di readingan kali ini teman-teman ya, kita bakalan baca nih buat kalian semua teman-teman Aquarius dimanapun kalian berada ya. General timeless reading ya. Siapa sih yang hatinya itu menangis karena sesal gitu kan, entah itu membuat kamu merasa bagaimana, lalu menyesal, lalu kenapa menyesal dan sebagainya. Kita bakalan lihat ya keadaannya dia saat ini, perubahannya seperti apa. Oke, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Jadi supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Sama seperti biasanya, kalian boleh memilih ceritanya, boleh juga enggak, tapi pastikan untuk dengerin 3-tiganya, karena siapa tahu ternyata 3-tiganya ini semuanya adalah ceritanya kamu. Oke ya, Aquarius. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Buat teman-teman Aquarius dimanapun kamu berada yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe yuk ya. Dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ini ya, yang masih belum pada tahu, ini audio sound therapy, dimana buat kalian yang mau menerapi diri tapi masih bingung caranya kayak gimana, ayo sok langsung ke sini ya teman-teman ya, karena ini pasti ngebantu banget dan pasti bermanfaat banget kalau kamu dengerinnya berulang-ulang. Kalian tinggal klik aja di playlist, pilih ya sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian semua yang mau private reading ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Konsultasi berbayar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk cerita yang pertama Aquarius. Cerita yang pertama untuk Aquarius, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya misterius banget. Kalau dibilang misterius banget. Introvert iya ya. Terus perasa juga iya ya. Lembut banget perasaannya teman-teman. Rahasia-rahasia dalam hidupnya itu banyak banget gitu kan. Dia nggak gampang share sama orang ya. Artinya nggak gampang ngomong, nggak gampang ngobrol-ngobrol dan cerita tentang hidupnya gitu tuh agak susah ya teman-teman ya. Karena memang dia nggak terlalu nyaman untuk membuka kehidupannya dia ke orang lain ya, seperti itu. Lalu juga orang yang deket banget sama keluarga. Kalau dibilang deket banget, pingin deket atau deket banget ya, artinya pingin deket itu mungkin di keluarga dia ada masalah apa dan sebagainya tapi nggak bisa deket, bisa jadi seperti itu, atau sebenarnya deket banget dengan keluarga, relate semuanya buat keluarga. Nah jadi antara itu ya teman-teman ya. Introvert banget, tertutup memang ya, cenderung sederhana ya orangnya, cenderung sederhana, orang dengan intuisi yang lumayan, pendiam teman-teman ya, pendiam, kalau nggak diketok nggak ngomong dia. Ya, tapi kalau orang yang seperti ini ciri-cirinya ya. Sekarang kita bakal lihat nih, ada cerita apa sih barengan sama kamu ya, ceritanya bersama dengan kamu itu seperti apa. Cerita tentang ketulusan ya, entah dari kalian berdua ya, sama-sama tulusnya gitu kan ya. Tapi ya kemungkinan besar dia sangat tulus sama kamu ya teman-teman ya. Dan entah kenapa dalam prosesnya punya perasaan yang sangat besar gitu kan, numpuk perasaan, tapi nggak tahu ya ini apakah sudah dibicarakan, sudah diungkapkan apa belum gitu kan. Tapi ada cerita-cerita dia melepaskan cintanya gitu kan sama kamu. Nah entah kenapa nih ya, kita bakalan lihat nih apa yang terjadi sehingga ada yang namanya penyesalan yang terjadi ya. Kita lihat dari versinya dia ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat dari kartu ini sebenarnya sudah kelihatan, tapi untuk memastikan ya kita lihat. Oke, waktu itu terus berjalan gitu kan, waktu terus berjalan, banyak momen barengan sama kamu tapi belum sempat
ibaratnya mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya ke kamu itu seperti apa dan bagaimana. Tapi ini ada pilihan lain, kenapa dia sampai melepaskan kamu ya. Ada pilihan-pilihan di mana dia pada akhirnya lebih fokus, konsen untuk pekerjaan ya teman-teman ya, pekerjaan, untuk impiannya dia, untuk cita-citanya dia ya. Terlepas dari itu ya, banyak momen bersama dengan kamu sih teman-teman. Penyesalannya antara memilih kamu dan pekerjaan ini ya, kemungkinan besar dia lebih ke cenderung ke pekerjaan sih teman-teman ya, ke masa depannya dia. Kemungkinan ya ini jaraknya jauh kali ya, bisa jadi seperti itu. Nah kita lihat ya keadaan dia saat ini seperti apa. Nah kemungkinan oke. Sebenarnya bukan hanya jarak yang jauh ya, tapi ini melalui pertimbangan-pertimbangan bahwa ternyata perbedaan kalian itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Kalau dibilang keadaannya dia saat ini ya patah hati ya gitu kan ya, patah hati iya. Hal-hal yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan gitu kan ya, dalam hal yang berkaitan dengan relationship. Kepinginnya dekat sama kamu, ternyata nggak bisa gitu loh ya. Lalu juga banyak sekarang ini lebih ke healing diri ya, lebih ke healing diri, menyembuhkan hati gitu kan. Ada ketakutan, ketidakpastian ya akan sesuatu hal ya, tetapi dia mencoba untuk melangkah ini ya teman-teman ya, seperti itu. Patah hatinya lumayan nih teman-teman ya. Ya, patah hati tapi belum bicara. Nah gimana coba ya. Sekarang kita lihat ya perubahan yang terjadi antara ketika bersama dengan kamu ya, atau ketika setelah dia memutuskan untuk ya udah deh gitu kan, mendingan gak usah gitu loh ya. Kita lihat ya ketika bersama dengan kamu ya, kemungkinan besar memang dia suka sama kamu, menanti kamu gitu kan ya, masih belum mengungkapkan perasaannya karena masih mau melihat gitu loh nantinya seperti apa, kayak gimana. Jadi lebih ke go with the flow ya, nekat, berani gitu kan. Satu hal yang mungkin selama ini jarang dia lakukan ya teman-teman ya, kenekatan, keberanian ini gitu kan. Cenderung ini kan orangnya cenderung diem ya, cenderung sederhana, cenderung kalau nggak dikomporin, nggak diketok itu nggak bicara gitu ya. Nah ini barengan sama kamu tuh jadi orang yang berani gitu loh, melakukan segala sesuatunya dia berani, punya keberanian. Agak sedikit nekat memang, tapi dia berani ya. Cuman itu dia ya, belum mengungkapkan perasaannya dia. Nah kita lihat ya, apa setelah tidak bersama dengan kamu seperti apa. Ada kesedihan iya gitu, ada kesedihan iya. Terus abis gitu juga konflik-konflik dalam diri juga pasti ya teman-teman ya. Tapi dia berusaha banget yang namanya bangkit ya, berusaha banget untuk yang namanya sedikit demi sedikit melangkah untuk masa depannya dia sih teman-teman ya, dan berjuang lagi untuk keluarganya ya, seperti itu ya. Kembali lagi back to normal ya. Right, ini untuk cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu. Kita lihat nanti untuk cerita yang kedua seperti apa. Kita lihat cerita yang kedua seperti apa. Meski aku tak lagi bersama. Oke, kita lihat yang kedua ya teman-teman ya, ciri-cirinya. Orangnya rahasianya banyak, tertutup, introvert gitu kan. Cuman romantis nih teman-teman ya, orangnya cukup romantis, terus menghargai banget momen ya. Ini barangkali bahasa cintanya dia atau love language-nya dia lebih ke quality time ya, seperti itu. Terus orang yang mampu untuk mengendalikan diri ketika ada masalah, jadi lebih ke kayak menganalisis situasi dan kondisinya dan tidak terburu-buru ya dalam segala hal teman-teman. Ini tipikal orang yang seperti itu. Introvert ya, tertutup orangnya, perasa lumayan ya, tapi nggak perasa amat, nggak baper. Kalau yang pertama tadi kan perasa banget gitu. Kalau yang ini nggak sih, ya dia bisa yang namanya menerima situasi dan kondisi dengan baik. Main perasaan iya, tapi tidak terlalu sedalam yang pertama tadi gitu loh teman-teman ya. Rahasianya banyak ya, nggak gampang terbuka sama orang ini teman-teman ya. Banyak menyimpan rahasia dalam hidupnya dia, dan tidak membiarkan orang tahu kecuali udah deket banget ya, seperti itu. Nah kita lihat ya ceritanya sama kamu apa sih ya. Ada cerita apa sama kamu ya. Wah lagi
lagi cerita ini gitu kan ya. Cerita-cerita tentang mencintai ya, kalian berdua saling mencintai banget ya. Kalau dibilang kalian sama-sama tulusnya ya, tapi balik lagi perbedaannya cukup signifikan. Perbedaan adat, budaya, latar belakang sosial ya, status sosial dan sebagainya, sehingga menyebabkan bukan hanya masalahnya kamu sama dia aja gitu, tapi lebih ke lingkungan juga pada akhirnya juga jadi ikut-ikutan semuanya teman-teman ya. Jadi perenungan panjang ini, hubungan kalian jadi perenungan panjang ya. Kita lihat apa yang terjadi ya sehingga ada yang namanya penyesalan. Nah, kalau dilihat sama-sama kalian berharap ya, kamu berharap ke dia, dia berharap ke kamu. Tapi teman-teman ya, sayangnya yang jadi penyesalan buat dia tuh kayak gini loh, kenapa ya aku nggak bicara gitu loh tentang apa yang terjadi sebenarnya, ya entah itu tentang keluarga dan sebagainya yang menyebabkan perpecahan ini dan sebagainya gitu loh teman-teman ya. Padahal kalau misalkan dibilang hubungan kalian sebenarnya baik-baik aja, sebenarnya baik-baik aja. Retaknya tuh kan gara-gara perbedaan itu dia tadi dan ikut campurnya lingkungan sekitarnya gitu. Jadi ya apa yang diharapkan ya bener-bener nggak sesuai dengan harapan dan kecewa gitu. Kamu pun juga kecewa, dia pun juga akhirnya kecewa. Nah ini dia teman-teman ya, pentingnya yang namanya kejujuran, pentingnya yang namanya membuka. Karena apa? Kalau kalian mau berjuang bersama ya, setidaknya biarkan pasangan kamu ya, biarkan dua-duanya itu tahu situasi dan kondisinya apa ya. Seperti itu. Oke ya, ini yang jadi penyesalan sih teman-teman. Nah keadaan dia saat ini ya, kita bakal lihat keadaannya dia pada saat ini. Oke. Memilih jalan yang lain ya. Ada orang lain juga nih teman-teman ya. Orang lain ini bisa jadi apakah hubungan romantisme yang lainnya lagi, atau apakah situasi dan kondisi yang terkait dengan keluarganya ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas ada campur tangan keterlibatan orang lain terus-terusan gitu kan ya dalam kehidupannya dia teman-teman ya, memilih jalan yang lain. Perubahan yang terjadi ya, kita lihat ya, perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu, dekat dengan kamu, atau setelah tidak bersama dengan kamu, seperti apa ya. Kita lihat ketika bersama dengan kamu, kalian menjalani hubungan LDR atau long distance relationship ya, atau bisa jadi ya seperti ini, tapi dia membiarkan kamu terus-terusan menanti, terus-terusan menunggu gitu kan ya, untuk satu hal yang tidak pasti teman-teman ya, seperti itu. Kalau pas waktu bersama momennya banyak ya dan menyenangkan gitu kan, tapi ketika dia mungkin sibuk dengan hal lain gitu kan ya, dengan di seberang sana dan sebagainya, kan kita nggak tahu juga ya. Kalau tadi sih indikasinya ada orang ketiga ya, seperti itu. Dia membiarkan kamu menunggu, menanti ya sesuatu hal yang benar-benar tidak pasti. Nah sekarang kita lihat perubahannya ya setelah tidak bersama dengan kamu. Oke, ya tetap aja teman-teman ya, tetap aja dia bersama dengan orang yang dia sayang gitu kan ya, tetap bersama-sama, dan tetap yang namanya pekerjaan, fokus ke pekerjaannya dia, ke pendidikan juga ya, ke upgrade skill ilmunya dia ya, seperti itu. Kelihatannya senang bersenang-senang juga ya orang ini ya. Oke ya, kita lihat ya teman-teman ya, ini cerita kamu yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga, seperti apa. Cerita yang ketiganya, kamu kayak apa? Siapa sih dia ya, ciri-cirinya dia kayak gimana, kita lihat. Oke, siapa dia, ciri-cirinya? Lala, orangnya romantis ya. Kalau dibilang player tuh cukup player ini teman-teman ya, cukup player. Terus habis gitu juga orang yang nggak gampang mengungkapkan emosi atau perasaannya dia ya, cenderung mengatakan apa yang tidak sesungguhnya gitu ya, di mulut dan di hati agak sedikit berbeda gitu loh maksudnya teman-teman ya. Player banget nih, player abis ya. Romantis ya, romantis. Terus sebenarnya dia orang cukup perasa ya, cukup lembut perasa. Player tapi cukup lembut ya. Jadi agak-agak sedikit flamboyan gak sih ini ya? Ya, seperti ini teman-teman ya, perusuh.
berasa tertutup banget orangnya juga, nggak gampang yang namanya menyuarakan atau mengekspresikan apa yang sebenarnya dia rasakan ya, cenderung mengekspresikan apa yang tidak sebenarnya ya, seperti ini. Kita lihat ada cerita apa sih bersama dengan kamu ya, ada cerita apa bersama dengan kamu. Cerita tentang sebuah hubungan ya, salah satunya ya, kamu mungkin mencintainya sangat ya teman-teman ya, menantinya sangat dan benar-benar tulus gitu loh sayang sama dia. Tapi ya sayangnya ada hal dimana kamu pada akhirnya memilih jalan yang lain ya, sayangnya seperti itu. Nah kita lihat ya apa yang terjadi ya, sehingga ada yang namanya penyesalan di sana. Ada perasaan-perasaan di mana kamu menghabiskan waktu gitu kan ya bersama dengan dia banyak sekali ya, tapi kamu merasa bahwa dia itu mengkhianati, nggak setia gitu, padahal nggak ada hubungan apa-apa pula gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin kamu sudah pernah dijanjiin ya, karena tadi ada cerita-cerita orang ketiga ya teman-teman ya. Kalian pernah punya masa-masa bersama gitu, tapi dia pada akhirnya kayak memilih untuk bersama dengan yang lain. Cerita ini bisa reverse ya teman-teman ya. Cerita ini bisa reverse dari versinya dia ya, dia merasa menyesal bahwa kehilangan kamu yang tulus ya, seperti itu. Tapi juga bisa reverse ya, seperti ini. Kita lihat keadaan dia pada saat ini seperti apa. Dia lebih fokus untuk ke pekerjaan, ke pendidikannya dia, dan melepaskan segala sesuatu hal ya, termasuk hubungannya sama kamu, termasuk hubungannya sama orang lain pula gitu kan ya. Nggak mau ribet-ribet gitu loh ya. Ya namanya juga player ya guys ya. Ya lebih ke kayak menikmati dirinya ya, menikmati kesendiriannya ya untuk sementara waktu ya, seperti itu. Jadi lebih ke ya senang-senang dengan dirinya dia sendiri ya, fun dengan dirinya sendiri gitu kan, setelah ya bermain-main. Kita lihat ya perubahan yang terjadi ketika bersama dengan kamu atau setelah tidak bersama dengan kamu. Kita lihat ini yang bersama kamu. Sebenarnya tuh honest ya, dia itu sayang loh sama kamu ya. Ada perasaan-perasaan di mana sayang ya, tetapi dia harus lepaskan karena ada peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat dia mempertimbangkan ya, ketika kamu bersama dengan dia itu nantinya akan seperti apa. Kalau dibilang apakah kamu sesuai dengan harapannya dia, kriterianya apakah sesuai dan bisa menggoyahkan hatinya dia, iya gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang menurut dia itu nanti kalau misalkan kamu bersama dia kamu akan tersakiti gitu loh ya, seperti ini sih pertimbangannya dia. Nah setelah tidak bersama dengan kamu, oke, masih hidup dengan, maksudnya ya go with the flow aja gitu kan, hidupnya ya gitu-gitu aja. Cuman memang dia pada akhirnya banyak konflik gitu kan ya, terjadi perbedaan konflik karena ada perbedaan prinsip gitu. Perbedaan prinsip yang tadinya sebelum kenal sama kamu dia nggak seperti ini, kok setelah kenal sama kamu kok jadi kayak begini gitu. Jadi banyak berpikir, jadi banyak merenung gitu kan ya, jadi penuh dengan apa ya, kayak pertimbangan ya, seperti itu sebelum melangkah teman-teman ya. Jadi perubahannya sih seperti itu. Oke ya. Ini adalah cerita kamu, cerita 1, 2, dan 3 ya. Semoga dengan cerita itu, cerita 1, 2, dan 3 ini bisa jadi pertimbangan buat kita gitu kan ya, untuk selalu melakukan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayang ya. Walaupun mungkin orang yang kita sayang tersebut mungkin punya pertimbangan yang lain dan tidak memperlakukan yang baik ya, gak apa-apa. Yang penting kita sudah memperlakukan yang terbaik ya, sehingga kita tidak menyesal pada akhirnya nanti. Oke ya teman-teman, buat kalian yang punya trauma yang sungguh sangat luar biasa dan berkepanjangan, silakan menuju ke Oracle Card Indonesia Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Kalau untuk private reading baru ke email teman-teman ya. Tapi kalau untuk melepaskan trauma yang berkepanjangan, merilis emosi-emosi negatif yang mungkin selama ini menempel gitu kan ya, mau dilepasin ya, silahkan ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy channel ketiga ya. Jangan lupa dengerin berulang-ulang. Semoga bermanfaat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.